Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan dirimu sedang duduk dalam keheningan malam. Lampu redup, udara terasa tenang, dan hanya ada suara napas yang pelan. Dalam sunyi itu, ada satu pertanyaan besar yang sering kita lupakan. Siapa sebenarnya diriku? Dan apa hakikat ruh yang bersemayam dalam tubuh ini? Di balik kesibukan dunia, di balik pencarian harta, kedudukan, dan keindahan fana, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Ruh. Ruh yang diciptakan oleh Allah, ruh yang akan kembali kepadanya, ruh yang menjadi inti kehidupan setiap manusia. Maka dalam perjalanan ini, kita akan menyelami hakikat ruh melalui kacamata surat Al-Ikhlas. Kita akan menyingkap kedalaman makrifat, dan menyingkap rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh hati-hati yang dibersihkan. Para wali Allah, ahli tasawuf yang menempuh jalan panjang penuh ujian demi meraih cahayanya. Ini bukan sekadar ilmu yang dibaca di buku. Ini adalah perjalanan hati, perjalanan jiwa. Maka dengarkan dengan tenang. Biarkan hati kamu ikut menyelam ke samudera makrifat. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang pendek, hanya 4 ayat. Namun para ulama tasawuf menyebutnya sebagai inti dari seluruh Al-Quran. Mengapa? Karena di dalamnya terkandung rahasia terbesar, Tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Kalimat ini bukan hanya bacaan, melainkan lautan hakikat. Disinilah ruh manusia seharusnya bercermin. Mari kita uraikan dengan kedalaman tasawuf. Satu ruh dan cerminan tauhid. Allah berfirman, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Para arif billah, orang-orang yang hatinya disucikan, mengajarkan bahwa ruh sejati manusia tidak pernah bisa menemukan ketenangan kecuali ketika ia menyatu dalam kesaksian akan keesaan Allah. Semua kegelisahan hidup, semua keresahan hati, muncul karena ruh terhalang dari cahaya tauhid. Ruh yang tercerabut dari zikir akan selalu merasa kosong. Maka, ayat pertama ini seperti cermin yang menegur kita. Apakah ruhmu masih sibuk mengejar dunia, atau sudah kembali melihat Tuhannya yang Esa? 2. Allahu shomad dan kedalaman ruh. Ayat kedua, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Bagi para sufi, inilah puncak rasa fana. Ruh manusia tidak pernah memiliki kekuatan sejati. Ia hanya bisa hidup, bergerak, bahkan merasakan, karena ditopang oleh Allah yang shomad. Bayangkan dirimu berjalan, bernafas, berbicara. Semua itu hakikatnya bukan karena dirimu, tapi karena ruhmu terus-menerus mendapatkan pancaran dari sang shomad. Jika pancaran itu diputus, tubuh jatuh menjadi jasad tanpa daya. Maka orang yang makrifat selalu bersandar penuh. Ia tidak lagi sombong dengan kekuatan, harta, atau kepandaian. Ia tahu bahwa ruhnya hanyalah cermin yang memantulkan cahaya sang shomad. 3. Ruh tidak bisa dilahirkan dan tidak bisa mati. Ayat ketiga, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dalam tasawuf, ayat ini dipahami lebih dalam. Ruh sejati kita adalah tiupan dari Allah. Ruh bukan anak siapa-siapa, dan tidak bisa diperlakukan seperti jasad yang lahir dari ayah ibu. Ruh berasal dari alam yang lebih tinggi, bukan dari dunia materi. Maka, ruh tidak pernah mati. Yang mati hanyalah jasad. Ruh akan kembali kepada Allah, membawa catatan amal, membawa cahaya atau kegelapan yang ia kumpulkan selama hidup. 4. Tidak ada yang setara. Ayat terakhir, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Ini adalah ajakan agar ruh tidak lagi tertipu. Dunia menawarkan banyak hal, cinta, harta, tahta, bahkan hawa nafsu yang seolah bisa mengisi kekosongan. Tapi semua itu fana. Ruh hanya akan damai jika bersanding dengan zat yang tiada bandingannya. 5. Ruh dan makrifat. Para wali mengatakan, ruh itu seperti burung yang dirantai di dalam sangkar tubuh. Jika manusia tidak pernah membuka pintu makrifat, ruh akan terus gelisah, terpenjara. Tapi begitu ia menemukan hakikat tauhid, ruh itu akan terbang tinggi, menikmati kebebasan bersama cahayanya. Makrifat bukan sekadar pengetahuan. Ia adalah rasa, penyaksian. Seperti orang haus yang bukan hanya mendengar penjelasan tentang air, tapi benar-benar minum air itu. Begitu juga ruh, ia tidak cukup tahu Allah itu Esa, tapi harus merasakan keesaan itu di dalam hati. Ketika para wali Allah berbicara tentang ruh,
Mereka tidak sedang mengulang teori atau membaca buku semata. Mereka berbicara dari pengalaman, dari perjalanan batin yang penuh ujian, dari tangisan panjang di sepertiga malam, dari kesabaran dalam lapar dan haus, dari diam yang penuh zikir, hingga dari sujud panjang yang membuat wajah mereka basah dengan air mata. Bagi para wali, ruh adalah hakikat manusia yang harus disucikan, diarahkan, dan dikembalikan kepada Allah. Maka, tasawuf bukan sekadar ilmu. Ia adalah jalan ruhani untuk menempuh kedekatan dengan Allah. Satu ruh sebagai tiupan ilahi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kemudian aku tiupkan ke dalamnya ruhku." Ayat ini adalah salah satu kunci paling agung. Ia menunjukkan bahwa ruh manusia memiliki sesuatu yang sangat mulia, tiupan dari sisi Allah. Para arif billah mengatakan, ruh manusia bagaikan cermin. Jika ia dibersihkan dari kotoran dunia, maka ia akan memantulkan cahaya ketuhanan. Namun jika ia dipenuhi debu nafsu, maka ia akan buram dan tidak lagi mampu menangkap cahaya. Maka perjalanan tasawuf tidak lain adalah perjalanan membersihkan cermin hati. Zikir, ibadah, dan mujahadah adalah cara-cara menghapus debu itu, hingga ruh kembali jernih, memantulkan cahaya makrifat. Dua ruh dalam pandangan para wali. Para wali tidak melihat manusia hanya dari lahiriah. Mereka menilai manusia dari ruhnya. Banyak kisah orang sederhana, miskin, bahkan tidak dikenal. Namun ruhnya bercahaya dan dekat dengan Allah. Sementara orang yang kaya, berilmu, bahkan berkuasa, tapi ruhnya gelap karena jauh dari zikir. Imam Al-Ghazali pernah berkata, jasad itu hanyalah kendaraan. Ruh adalah penunggangnya. Jika penunggang tidak mengenal jalan, maka kendaraan itu akan terjatuh ke jurang. Tetapi jika ruh mengenal Tuhannya, maka seluruh perjalanan hidup akan sampai kepada tujuan. Inilah sebabnya para wali tidak terpesona dengan dunia. Bagi mereka, dunia hanyalah bayangan, sementara hakikatnya adalah cahaya ruh yang mengenal Tuhannya. 3 jalan tasawuf, menuntun ruh kembali. Tasawuf adalah jalan panjang untuk menuntun ruh kembali kepada Allah. Ada 3 tahap besar yang sering disebut para guru tasawuf. Tazkiyatun nafs, penyucian diri. Ruh manusia harus dibersihkan dari penyakit hati, sombong, iri, cinta dunia, dan nafsu yang liar. Tanpa pembersihan ini, ruh tidak akan mampu menerima cahaya. Tahalli dan tahalli, mengosongkan dan menghiasi. Ruh dikosongkan dari segala sifat tercela, lalu dihiasi dengan sifat mulia, sabar, ikhlas, syukur, cinta, dan tawakal. Tajalli, penyingkapan. Pada tahap ini, hati terbuka dan ruh mulai menyaksikan rahasia-rahasia makrifat. Ruh merasakan kehadiran Allah di setiap hembusan nafas, di setiap detik waktu, di setiap gerak semesta. 4 ruh yang tenang, nafsu mutmainah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridha." Ayat ini adalah tujuan akhir dari perjalanan ruhani. Ruh yang tenang bukanlah ruh yang bebas dari ujian, tapi ruh yang tetap teguh di tengah badai. Ia tahu semua berasal dari Allah, maka ia ridho. Ia tahu semua akan kembali kepada Allah, maka ia sabar. Para wali menyebutnya sebagai nafsu mutmainah, jiwa yang damai. Ruh yang sudah mencapai tahap ini tidak lagi terguncang oleh dunia, tidak lagi tertipu oleh rayuan nafsu. Ia hanya melihat Allah di balik semua peristiwa. 5 ruh para wali, rahasia ketenangan. Pernahkah kamu melihat seorang wali atau orang saleh yang wajahnya begitu teduh? Seakan-akan hanya dengan melihatnya, hati menjadi tenang. Itulah pancaran ruh yang jernih. Ruh yang dekat dengan Allah memantulkan cahaya ketenangan bagi siapa saja yang melihatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, barang siapa menyucikan ruhnya dengan zikir, maka ia akan menjadi cahaya bagi orang lain. Dan barang siapa mengotori ruhnya dengan dunia, maka ia akan menjadi beban bagi orang lain. Maka para wali bukan hanya membawa ketenangan untuk dirinya, tapi juga menjadi pelipur lara bagi umat. 6 ruh, makrifat, dan cinta ilahi. Pada akhirnya, ruh yang kembali kepada Allah akan dipenuhi cinta. Para sufi menyebutnya dengan istilah mahabbah ilahiyah. Ruh yang merasakan cinta kepada Allah tidak lagi menimbang pahala atau takut siksa. Ia hanya ingin dekat, hanya ingin sujud, hanya ingin mencintai.
Disinilah makrifat mencapai puncaknya. Ruh yang mencintai akan melihat segala sesuatu sebagai jalan menuju kekasih. Dunia bukan lagi musuh, tapi cermin yang memantulkan tanda-tanda kebesarannya. Surat Al-Ikhlas bukan hanya bacaan dalam solat, bukan pula sekadar doa untuk perlindungan. Dalam pandangan para wali dan ahli tasawuf, surat ini adalah pintu makrifat, kunci untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka mengatakan, barang siapa membaca Al-Ikhlas dengan hati yang sadar, maka ruhnya akan merasakan kehadiran Sang Esa. Mari kita lihat bagaimana para arif billah menyingkap rahasia Al-Ikhlas, sehingga ruh dapat masuk lebih dalam kesamudera tauhid. 1. Qul huwallahu ahad. Rahasia Esa yang menyatukan ruh. Kata ahad berbeda dengan wahid. Wahid artinya satu dalam hitungan. Ahad artinya satu yang tidak bisa dihitung, satu yang mutlak, satu yang tak bisa dibagi, satu yang tidak ada bandingannya. Para ahli makrifat mengajarkan, ketika ruh menyebut ahad, ia sedang menolak segala bentuk keterikatan dengan dunia. Tidak ada yang bisa berdiri bersama Allah. Tidak ada cinta, tidak ada nafsu, tidak ada makhluk yang bisa menyamainya. Ruh yang benar-benar memahami ahad akan tercerabut dari kesombongan. Ia akan merasa kecil, lebur, fana. Inilah tauhid hakiki yang membuat ruh merdeka. 2. Allahu Shomad. Ruh menyandarkan diri total. Ayat kedua, Allahu Shomad, menjadi penopang seluruh perjalanan ruhani. Shomad artinya tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak membutuhkan apapun, tapi semua bergantung padanya. Ketika ruh benar-benar merasakan makna ini, ia tidak lagi khawatir soal rezeki, kedudukan, atau takdir. Ruh akan merasa ringan, karena semua beban kehidupan diserahkan kepada Sang Shomad. Para wali mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lapar, tapi hati mereka kenyang karena ingat kepada Allah. Mereka miskin, tapi ruh mereka kaya karena yakin semua milik Allah. Mereka diuji sakit, tapi ruh mereka damai karena tahu Sang Shomad tidak pernah meninggalkan mereka. 3. Lam yalid walam yulad. Ruh yang kekal. Ayat ketiga mengajarkan hakikat ruh. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Bagi ahli makrifat, ini bukan hanya menegasikan sifat makhluk dari Allah, tapi juga menjadi pelajaran bagi ruh manusia. Ruh bukanlah hasil ciptaan jasad. Ruh datang dari alam yang tinggi, dari tiupan ilahi. Maka, ruh tidak bisa dihancurkan oleh kematian. Kematian hanyalah perpindahan, seperti burung yang keluar dari sangkar. Inilah sebabnya para sufi tidak takut mati. Bagi mereka, kematian adalah saat ruh kembali pulang. Bukan akhir, melainkan awal dari perjumpaan. 4. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ruh tidak tertipu dunia. Ayat terakhir mengingatkan bahwa tidak ada yang setara dengannya. Dunia sering menipu ruh dengan gemerlapnya. Nafsu sering menjanjikan kenikmatan sementara. Tapi ruh yang makrifat akan melihat semua itu hanyalah fata morgana. Para wali berkata, barang siapa ruhnya masih menganggap dunia lebih besar daripada Tuhannya, maka ia belum benar-benar membaca Al-Ikhlas. Makna ikhlas bukan hanya beramal tanpa pamrih. Ikhlas yang sejati adalah ketika ruh tidak lagi memandang apapun selain Allah. Semua yang dilakukan, semua yang ditinggalkan, semuanya karena cinta dan tunduk kepadanya. 5. Tafsir ruhani, membaca dengan hati. Para guru tasawuf mengajarkan murid-muridnya untuk tidak sekadar membaca Al-Ikhlas dengan lisan, tapi dengan hati. Mereka menyuruh murid-murid berzikir dengan ayat ini berulang-ulang, hingga ruh mereka terserap ke dalam makna. Ada murid yang menangis semalaman hanya membaca Allahu Ahad. Ada yang tersungkur tidak kuasa berdiri karena hatinya hancur mendengar Allahu Shomad. Ada pula yang ruhnya terbuka hingga melihat alam yang lebih luas ketika menghayati walam yakun lahu kufuwan ahad. Inilah tafsir ruhani. Bukan sekadar kata, tapi pengalaman batin. 6. Rahasia para wali. Al-Ikhlas sebagai jalan makrifat. Dikisahkan, seorang sufi pernah ditanya, mengapa engkau terus membaca surat Al-Ikhlas, padahal itu surat pendek? Ia menjawab, karena semakin aku ulang, semakin aku merasakan kehadirannya. Aku membaca bukan karena ingin pahala, tapi karena ruhku haus akannya. Bagi para wali, Al-Ikhlas adalah kunci menuju fana.
Keadaan ketika ruh melebur dalam kesadaran akan Allah. Tidak ada lagi aku, yang ada hanyalah Dia. 7 ruh yang hidup dengan Al-Ikhlas. Bayangkan seorang hamba yang setiap hari membaca Al-Ikhlas dengan hati. Ia tidak hanya melafalkan, tapi benar-benar memasukkan makna ke dalam jiwanya. Maka, ruhnya akan berubah. Ia akan sederhana, karena mengingat dunia bukan tujuan. Ia akan sabar, karena tahu semua tergantung pada Syoma. Ia akan berani, karena ruhnya sadar tidak ada yang lebih besar darinya. Ia akan lembut, karena ruhnya penuh cinta kepada Sang Esa. Inilah hasil nyata dari ruh yang hidup dengan Al-Ikhlas. Jika kita ibaratkan hidup ini sebagai perjalanan panjang, maka jasad adalah kendaraan, dunia adalah jalan, dan ruh adalah penunggangnya. Tetapi penunggang itu tidak akan sampai ke tujuan jika tidak mengenal arah. Tujuan sejati bukanlah harta, bukan tahta, bukan pujian manusia. Tujuan sejati ruh adalah kembali kepada Allah. Surat Al-Ikhlas adalah peta. Tasawuf adalah jalannya. Dan para wali adalah teladan yang sudah sampai lebih dulu ke tujuan. Satu kedalaman makrifat, mengenal dengan hati, bukan sekadar akal. Makrifat berbeda dengan ilmu biasa. Ilmu bisa dipelajari dengan akal, tetapi makrifat hanya bisa dirasakan dengan hati. Para ulama tasawuf berkata, ilmu itu seperti orang yang berbicara tentang madu. Makrifat itu seperti orang yang mencicipi madu. Ruh tidak akan tenang hanya dengan pengetahuan. Ruh hanya akan damai ketika ia benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Ketika setiap nafas adalah zikir, setiap langkah adalah ibadah, setiap musibah adalah tanda kasih, dan setiap rezeki adalah nikmat yang mendekatkan. 2 rahasia para wali, fana dan baka. Dalam perjalanan ruhani, para wali melewati 2 keadaan agung. Fana, ketika ruh lebur, hilang kesadarannya dari dunia, dan hanya melihat Allah. Baka, ketika setelah fana, ruh kembali hidup di dunia dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Inilah rahasia besar. Para wali tidak hanya bersembunyi di masjid atau gua. Mereka kembali ke tengah manusia, mengajarkan, menolong, menebar kasih. Tapi hati mereka tetap terhubung dengan Allah tanpa putus. Ruh yang mencapai makam fana dan baka inilah yang membawa ketenangan bagi orang lain. Mereka seperti pelita di tengah kegelapan, memberi cahaya tanpa habis. 3 ruh dan jalan cinta. Pada akhirnya, inti dari semua perjalanan ini adalah cinta. Para sufi mengatakan, aku menyembah Allah bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga, tetapi karena aku mencintainya. Cinta ruhani ini membuat para wali tahan dengan lapar, tahan dengan hinaan, bahkan tahan dengan kesakitan. Bagi mereka, semua itu adalah bukti cinta. Ruh yang mencintai tidak butuh alasan. Ia hanya ingin dekat. Surat Al-Ikhlas adalah surat cinta. Ia mengajarkan bahwa hanya ada satu yang layak dicinta. Hanya ada satu yang layak dipuja. Hanya ada satu yang layak diikuti. 4 jalan ruh menuju Allah. Bagaimana ruh kita bisa sampai ke tujuan? Para guru tasawuf memberikan beberapa kunci. Zikir yang ikhlas. Jangan biarkan ruh kosong. Penuhi dengan zikir, terutama la ilaha illallah. Itu adalah kunci untuk membuka pintu tauhid. Solat dengan hati. Solat bukan sekadar gerakan. Jadikan solat sebagai mikraj ruhani, tempat ruh bertemu dengan Allah. Ikhlas dalam amal. Setiap amal, kecil maupun besar, lakukan hanya karenanya. Inilah rahasia terbesar Al-Ikhlas. Sabar dalam ujian. Ruh yang ingin dekat dengan Allah pasti diuji. Sabar adalah tanda bahwa ruh sudah kuat. Cinta dan kasih sayang. Ruh yang dekat dengan Allah akan memantulkan cinta. Jangan sakiti sesama, karena setiap ruh adalah ciptaan Allah. 5 ruh yang kembali dengan tenang. Pada akhirnya, inilah doa semua orang beriman, agar ruh kita kembali dengan tenang. Agar ketika ajal tiba, malaikat berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan dirides. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah puncak makrifat. Ruh yang sudah menempuh jalan panjang, melewati dunia dengan sabar, melewati ujian dengan ikhlas, akhirnya kembali dengan damai. 6 penutup, jalan sunyi.
jalan cahaya. Saudaraku, hidup ini singkat. Jasad akan hancur, harta akan ditinggal, nama akan dilupakan. Tapi ruh, dialah yang abadi. Dialah yang akan kembali menghadap. Maka, jangan biarkan ruh ini gelap. Jangan biarkan ia kosong. Isilah dengan zikir, dengan cinta, dengan makrifat. Bacalah surat Al-Ikhlas bukan sekadar lisan, tapi dengan ruh yang haus akan cahayanya. Para wali sudah mencontohkan, tasawuf sudah menuntun jalan, Al-Ikhlas sudah membuka pintu. Tinggal ruh kita, apakah mau melangkah, atau tetap terpenjara dalam dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi cahaya ruh, yang hatinya ikhlas, yang mengenal Allah dengan sebenar-benar makrifat, dan yang kembali dengan damai keharibaannya.